pertanyaan saya nih, gimana sih prosesnya dari mengembangkan visi misi, prosesnya seperti apa, terus habis itu gimana Anda membagikannya pada tim Anda, pada bawahan Anda, dan ada kendala nggak? Kalau dari saya sih lebih ke kolaborasi ya Bu. Jadi visi misi ini adalah kolaborasi dari manajemen, stakeholder, dan juga mungkin dari user atau customer kita sendiri gitu. Dengan kolaborasi ini pun tim desain kita nggak hanya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi misi perusahaan ke depan, tapi juga bisa meningkatkan kualitas profesional dan kualitas personal tim, dan juga mungkin ini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas ya kalau desain kita itu bisa disalurkan atau di-deliver dengan baik dan benar. Jadi visi misi kita sih kita harus yakin ya dengan visi misi kita sendiri, bahwa visi misi kita itu bisa merubah atau memperbaiki kehidupan orang banyak. Nah, bagaimana kita memastikan tim kita memiliki visi yang sama, itu sebenarnya challenging sih Bu, dan lagi-lagi kita perlu kolaborasi kali ini tapi dengan internal tim kita sendiri. Saya sempat belajar dari Warren Bennis ya. Dia seorang leadership guru dan profesor di Universitas Southern California. Kemudian dari situ kita perlu komunikasikan gambaran besar visi kita seperti apa ke teman-teman tim di bawah kita. Dari situ baru kita perlu ajak anggota tim kita untuk berpartisipasi membentuk visi misi tersebut. Jadi dengan begitu visi misi ini akan berkembang terus, dan seluruh tim juga akan merasa memiliki ya visi misi tersebut, dan otomatis akan menjalankannya di setiap proses desain. Itu sih mungkin kalau dari saya Bu. Oke, makasih Mas Dika. Berarti intinya dari awal itu visi misi itu dibentuknya dengan kata kuncinya kalau kolaborasi ya, dan kemudian dalam pelaksanaannya juga itu juga kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder, entah dari manajemen, customer, user, dan stakeholder sendiri. Makasih Mas Dika. Gimana kalau Adila? Oke, tadi juga sebagian besar sama, dan aku agree banget untuk kolaborasi. Kita bahannya kolaborasi dan komunikasi juga kali ya. Jadi kalau ngomongin visi misi sih, yang pasti jangan sampai mereka kerja itu jadi kayak tukangnya doang sih. Jadi harus tahu nih apa yang dikerjain itu sebenarnya buat apa gitu. Dan apalagi kalau mereka bisa sampai nanyain ini sebenarnya buat kayak, apalagi mereka nolak misalkan sampai nolak kayak kenapa kita harus buat ini gitu. Nah itu aku malah seneng sih, jadi kayak mereka punya empati juga nih buat ini gitu. Jadi nggak harus yang kayak cuman ada desain terus di develop gitu, terus kayak udah, terus kayak apalagi developer kadang-kadang kayak gitu kan. Kalau udah ada developer yang sampai nanyain kenapa desainnya kayak gini, aku justru malah seneng sih. Jadi kayak kita dapat another point of view, dan mereka emang tahu gitu kan, maksudnya mau buat apa tuh mereka nanyain gitu. Kalau untuk ngebuatnya sih, kalau di tim aku kebetulan misalkan dari tim lead yang lain, jadi kita selalu buat visi misi atau kita biasanya nyebutnya OKR, jadi pakai Objective Key Result. Nah dari yang atas dulu itu kita buat, tadi setuju banget kolaborasi, jadi emang Objective Key Result itu atau visi misi atau goals itu emang kita buat bareng-bareng, jadi jangan sampai cuman kayak dari, anggaplah misalnya dari CEO doang gitu, jangan sampai dari CEO doang, cuma kita buat bareng-bareng. Habis itu nanti kalau aku biasanya dari situ nanti aku dapat OKR sendiri, dan OKR itu aku diskusi lagi sama tim desain, dan biasanya sih sama, kadang-kadang sih bareng tim development juga, jadi sama produk juga, karena kan produknya jadi satu. Kita kalau mungkin di Scrum itu kan ada yang namanya development team. Nah kalau development team kebetulan tim desain dan tim developer itu jadi satu, jadi kita untuk sekarang sih aku buat OKR-nya bareng-bareng. Nah, di big picture, jadi goals-nya bareng-bareng kan. Itu secara garis besar as a company gitu kan, di-update. Kalau untuk yang weekly-nya atau mungkin berjalannya sprint gitu kan, kalau ngomongin sekarang pakai sprint-nya, jadi kalau di sprint ada yang namanya backlog. Nah setiap backlog itu pasti harus ada kayak definition of done-nya, kayak gitu-gitunya. Nah yang tadi aku bilang sih, yang pasti pokoknya pas kita lagi ngomongin backlog ini atau task ini, yang ngomongin task aja ini biar lebih familiar. Task ini kalau si developernya nggak paham,
ya itu harus kita kaji ulang berarti gitu, dari tim desainnya harus di tim ulang. Pokoknya kita harus bisa jawab dari tim desain kenapa ada tas ini gitu kan. Nah kalau dari desain sih ngomongin visi dan misinya tadi tentunya based on research harusnya ya. Jadi maksudnya yang kita buat pasti harus sesuai dengan apa yang emang diperlukan gitu. Jadi kalau ngomongin tadi sih, kalau visi misi kan secara big picture ya semuanya harus punya visi misi yang sama. Jadi kita bisa ngejalaninnya bareng-bareng sama-sama. Cuma kalau weekly atau secara per tasnya juga kecilin pun tuh harus tahu itu tuh sebenarnya buat apa gitu. Jadi sampai kecil pun kita punya, sampai tas sekecil apapun itu pasti harus ada visi misinya sih.